Bayangkan, di sebuah ruangan kecil hanya diterangi cahaya lampu minyak, seorang lelaki duduk dengan tenang, bajunya sederhana, makanannya seadanya, tidak ada permadani mewah, tidak ada emas, tidak ada kemegahan. Tapi lihatlah wajahnya, damai, teduh, seolah seluruh semesta tinggal di dalam dadanya. Dia seorang sufi, seorang hamba yang memilih kesederhanaan, namun justru hidup dalam kebahagiaan yang sulit kita mengerti. Mungkin engkau bertanya, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki apa-apa justru tampak lebih kaya daripada mereka yang hartanya melimpah? Inilah rahasia yang akan kita renungkan bersama hari ini. Mengapa para sufi tetap bahagia meski hidup sederhana? Para sufi bukanlah orang-orang yang hidup membenci dunia. Mereka bukan melarikan diri dari kehidupan, melainkan justru menemukan inti kehidupan. Kesederhanaan yang mereka jalani bukanlah karena tidak mampu, melainkan karena sudah tidak tertipu. Mereka menyadari bahwa kemewahan hanya memperindah mata, tapi kesederhanaan memperindah jiwa. Mereka tahu, di balik setiap barang ada keterikatan, di balik setiap keinginan ada kemungkinan luka, dan di balik setiap kemelekatan ada potensi perbudakan. Maka para sufi memilih merdeka, merdeka dari nafsu, merdeka dari kerakusan, merdeka dari ilusi bahwa dunia inilah tujuan. Kebahagiaan para sufi lahir bukan dari apa yang ada di luar dirinya, tetapi dari apa yang tumbuh di dalam dirinya. Mereka hidup dengan qanaah, merasa cukup. Mereka minum dengan syukur, mereka makan dengan doa, mereka tidur dengan zikir, dan mereka bangun dengan kerinduan pada Allah. Rumi pernah menulis, jangan mencari kebahagiaan di luar dirimu. Kebahagiaan sejati tumbuh dari cahaya yang telah Allah nyalakan di dalam hatimu. Itulah sebabnya, meski hidup sederhana, wajah mereka memancarkan ketenangan yang kita cari-cari seumur hidup. Kita sering berpikir bahwa semakin banyak yang kita punya, semakin bahagia kita jadinya. Tapi para sufi justru menemukan sebaliknya. Semakin sedikit yang kita punya, semakin lapang hati kita. Imam Al-Ghazali pernah menulis, orang yang mencintai dunia tidak akan pernah kenyang. Orang yang mencintai Allah tidak akan pernah kehausan. Maka kesederhanaan bagi para sufi bukanlah kemiskinan, melainkan kekayaan. Kekayaan dalam rasa cukup, dalam syukur, dalam cinta kepada Sang Pencipta. Lihatlah hidup kita hari ini. Kita punya rumah, punya harta, punya hiburan yang tak terbatas. Namun hati kita tetap gelisah. Kita punya makanan lezat, tapi masih sering merasa kurang. Kita punya pakaian bagus, tapi tetap merasa ingin membeli lagi. Mengapa begitu? Karena kita sibuk memenuhi perut, tapi melupakan hati. Sibuk mempercantik luar, tapi membiarkan jiwa lapar. Sementara para sufi, mereka memberi makan jiwanya sebelum perutnya. Mereka memperindah hatinya sebelum bajunya. Mereka memuliakan hubungan dengan Allah. Lalu dunia pun datang hanya sebagai titipan, bukan tujuan. Rumi juga pernah menulis, engkau punya rumah megah tapi hatimu sempit. Aku punya ruangan kecil tapi di dalamnya ada samudra. Samudra itu adalah cinta. Bagi para sufi, cinta kepada Allah adalah rumah terbesar. Cinta itu yang menghangatkan mereka ketika dunia terasa dingin. Cinta itu yang membuat roti kering terasa seperti pesta. Cinta itu yang membuat tidur di lantai menjadi seperti berbaring di surga. Mengapa mereka bahagia? Karena mereka menemukan apa yang kita cari seumur hidup. Sumber kebahagiaan yang tidak bisa dirampas siapapun, Allah. Hartamu bisa dicuri, tapi tidak dengan cinta. Keluargamu bisa meninggalkanmu, tapi tidak dengan Allah. Kesehatanmu bisa melemah, tapi Allah tetap ada. Maka para sufi hidup dengan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, tidak bisa diukur. Kebahagiaan itu murni dan hanya datang ketika hati sudah pulang kepadanya. Kesederhanaan bukan berarti miskin. Kesederhanaan adalah seni menemukan Allah di dalam hal-hal kecil. Seteguk air, sepotong roti, sebaris doa. Itulah sebabnya para sufi tetap bahagia meski hidup sederhana. Mari kita kembali ke abad-abad yang lalu, ketika seorang raja besar bernama Ibrahim bin Adham meninggalkan tahtanya. Ia memiliki istana, harta yang tidak terhitung, pasukan yang taat, dan segala kemewahan dunia.
Tapi suatu malam, saat ia tidur di istana emasnya, ia mendengar suara di dalam hatinya. Wahai Ibrahim, kau dilahirkan bukan untuk menjadi budak singgasana, kau dilahirkan untuk menjadi hamba Allah. Keesokan harinya, ia meninggalkan segalanya. Ia melepaskan mahkotanya, ia tanggalkan pakaiannya yang mewah. Ia pergi tanpa membawa apapun kecuali kerinduan. Orang-orang mengira ia gila. Bagaimana mungkin seseorang meninggalkan kerajaan demi kehidupan yang miskin? Tapi lihatlah, dari seorang raja dunia ia berubah menjadi raja hati. Ia hidup dengan sederhana, tapi namanya harum hingga hari ini. Ibrahim bin Adham menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan dari singgasana emasnya. Ia menemukan Allah di dalam roti kering, dalam perjalanan sunyi, dalam malam-malam panjang penuh doa. Kesederhanaan dalam bahasa Sufi bukanlah sekadar tidak memiliki. Kesederhanaan adalah melepaskan diri dari apa yang tidak perlu. Mereka tidak menolak dunia, tapi mereka tidak diperbudak olehnya. Mereka tidak menolak rezeki, tapi mereka tidak mengikatkan hatinya pada rezeki itu. Mereka makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Mereka tidur secukupnya, bekerja seperlunya, dan lebih banyak mengingat Allah daripada menghitung harta. Mereka mengerti satu rahasia. Semakin banyak kita membawa beban dunia, semakin sulit kita berjalan menuju Allah. Maka mereka menaruh dunia di tangan, bukan di hati. Mari kita dengar kisah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang perempuan sufi besar dari Basrah. Hidupnya sangat sederhana. Ia tidak punya rumah megah, tidak punya pakaian indah, tapi hatinya terbakar oleh cinta kepada Allah. Suatu malam ia berdoa sambil membawa obor dan seember air. Orang-orang bertanya, "Rabi'ah, apa yang kau lakukan?" Ia menjawab, "Dengan obor ini, aku ingin membakar surga. Dengan air ini, aku ingin memadamkan neraka, agar tidak ada lagi orang yang menyembah Allah karena takut atau karena berharap imbalan. Biarlah manusia menyembah Allah karena cinta dan hanya cinta." Kesederhanaannya membuat cintanya murni. Tidak ada yang tersisa dalam dirinya kecuali Allah. Dan dari situlah lahir kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan, tapi hanya pada kehadiran Allah. Mari kita bandingkan dengan hidup kita sekarang. Kita punya rumah dengan lampu listrik terang benderang, tapi hati kita sering gelap. Kita punya ranjang empuk, tapi tidur kita gelisah. Kita punya ribuan teman di media sosial, tapi tetap merasa kesepian. Sementara para sufi, mereka punya tikar lusuh, tapi tidur mereka nyenyak. Mereka punya roti keras, tapi terasa manis. Mereka sendirian di malam yang sunyi, tapi tidak pernah merasa sepi, karena hati mereka selalu ditemani oleh Allah. Rumi menulis, "Jangan heran bila engkau melihat seorang sufi tersenyum dalam kesunyian. Ia sedang duduk di hadapan kekasih yang tidak pernah meninggalkannya." Apakah engkau tahu mengapa para sufi selalu tampak bahagia? Karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada sesuatu yang bisa hilang. Jika kau bahagia karena harta, maka kebahagiaanmu akan hilang saat hartamu hilang. Jika kau bahagia karena manusia, maka kau akan hancur saat mereka meninggalkanmu. Jika kau bahagia karena jabatan, maka kau akan runtuh saat kau kehilangan pangkatmu. Tapi para sufi, mereka bahagia karena Allah, dan Allah tidak pernah hilang. Itulah sebabnya mereka bahagia, meski hidup sederhana. Para sufi mengajarkan, semakin sedikit yang kita punya, semakin mudah kita merasakan nikmat. Seteguk air bagi mereka bagaikan minum dari mata air surga. Sepotong roti kering terasa seperti jamuan pesta. Baju lusuh yang menutupi tubuh mereka terasa lebih indah daripada pakaian raja, karena semua itu dibungkus dengan syukur. Seorang sufi pernah ditanya, "Mengapa engkau selalu tersenyum padahal hidupmu miskin?" Ia menjawab, "Aku miskin di dunia, tapi kaya karena Allah. Aku kehilangan dunia, tapi aku menemukan cinta, dan siapapun yang memiliki cinta Allah, ia memiliki segalanya." Kesederhanaan para sufi bukanlah kekurangan, melainkan seni menemukan Allah di setiap detik kehidupan. Mereka bahagia bukan karena dunia memberi, tapi karena mereka sudah tidak lagi menuntut dunia. Mereka bahagia bukan karena segalanya mudah,
tapi karena hati mereka telah dititipkan kepada Yang Maha Lembut. Itulah sebabnya para sufi tetap bahagia meski hidup sederhana. Ada kisah terkenal tentang seorang sufi bernama Bishr al-Hafi. Ia dulunya seorang pemuda yang hidup penuh kelalaian, hingga suatu malam ia mendengar suara ayat Al-Quran dibacakan di jalanan. Tidakkah sudah waktunya bagi hati mereka untuk tunduk mengingat Allah? Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Bishr yang sedang mabuk langsung tersadar. Ia melepas sepatunya, berjalan tanpa alas kaki dan bersumpah tidak akan lagi hidup dalam kelalaian. Sejak hari itu ia dikenal sebagai Bishr al-Hafi. Bishr si bertelanjang kaki. Hidupnya berubah menjadi sederhana. Tidak lagi pesta, tidak lagi kemewahan. Yang tersisa hanyalah keheningan, doa, dan cinta kepada Allah. Dan anehnya, sejak hari itu, wajahnya selalu berseri. Ia hidup tanpa kemewahan, tapi memiliki kebahagiaan yang tak tertandingi. Para sufi telah mengajarkan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Hati hanya akan tenang bila bersama Allah. Bukan dengan uang yang menumpuk, bukan dengan rumah besar, bukan dengan sanjungan manusia. Karena semua itu sementara. Hari ini ada, besok bisa hilang. Hari ini indah, besok bisa berubah jadi luka. Rumi juga pernah menulis, "Kau mencari surga di luar dirimu, padahal surga itu ada di dalam hatimu sendiri." Surga adalah ketika hatimu terikat pada Allah dan hanya Allah. Apakah engkau tahu apa harta para sufi? Bukan emas, bukan istana, bukan perhiasan. Harta mereka adalah hati yang selalu bersama Allah. Itu sebabnya mereka tidak pernah merasa kehilangan, karena selama Allah ada di hati, mereka merasa memiliki segalanya. Seorang sufi pernah ditanya, "Apakah engkau tidak takut miskin?" Ia menjawab sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa miskin jika Allah adalah milikku?" Dan ada satu rahasia terakhir yang dimiliki para sufi. Mereka tahu bahwa keheningan lebih berharga daripada kebisingan dunia. Ketika dunia bising dengan urusan harta, sufi memilih tenang dalam doa. Ketika manusia sibuk mencari pengakuan, sufi sibuk mencari Allah. Ketika banyak orang berlomba menunjukkan kemewahan, sufi justru berlomba menyembunyikan amalnya. Mereka hidup sederhana bukan karena tidak mampu. Mereka hidup sederhana karena sudah menemukan sesuatu yang lebih indah dari semua yang ditawarkan dunia, ketenangan dalam keheningan bersama Allah. Pernahkah engkau membayangkan bagaimana doa para sufi di malam hari? Mereka duduk di sajadah, lampu kecil menerangi ruangan, air mata jatuh satu demi satu. Mereka bicara dengan Allah seolah bicara dengan kekasih. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa selain Engkau. Aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau. Jika Engkau bersamaku, aku tidak takut apapun. Jika Engkau memeluk hatiku, aku tidak butuh dunia memeluk tubuhku. Doa-doa mereka seperti cahaya yang menembus gelap malam. Dan disitulah kebahagiaan mereka tumbuh. Dari hubungan yang begitu intim dengan Allah, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mereka mengajarkan pada kita bahwa kebahagiaan bukan tentang banyaknya yang kita punya, tapi tentang seberapa dalam kita bisa merasa cukup. Dan rasa cukup itu hanya datang ketika hati kita bersama Allah. Kita hidup di zaman yang sibuk, mengajarkan kita cara mengumpulkan banyak hal, tapi jarang mengajarkan kita cara merasa cukup. Kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, tapi jarang bersyukur atas apa yang sudah kita genggam. Setiap orang mengejar sesuatu. Ada yang mengejar uang, kedudukan, cinta manusia, atau bahkan sekadar validasi dari orang lain. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu datang ketika rumah kita besar, ketika gaji kita tinggi, ketika kita bisa membeli barang-barang yang dipamerkan di etalase dunia. Hari ini, para sufi membisikkan pelajaran pada kita. Jika engkau ingin bahagia, sederhanakanlah hatimu. Jika engkau ingin tenang, lepaskanlah beban duniamu. Jika engkau ingin kaya, cintailah Allah dengan sepenuh jiwamu. Tibalah kita di penghujung perjalanan ini. Coba pejamkan matamu. Kosongkan pikiranmu dari hiruk-pikuk dunia. Rasakan dirimu hanyut dalam keheningan.
Dan bila engkau siap, angkat kedua tanganmu perlahan. Biarkan doa ini menyatu dengan napasmu dan sampai ke langit. Ya Allah, jika hati kami keras, lembutkan dengan cinta-Mu. Jika jiwa kami kering, segarkan dengan hujan rahmat-Mu. Jika langkah kami tersesat, tuntun dengan cahaya-Mu. Ya Allah, kami sering mencari cinta pada manusia lalu terluka. Kami sering mencari bahagia pada dunia, lalu kecewa. Kami sering lupa bahwa Engkaulah satu-satunya sumber cinta dan bahagia yang sejati. Maka ajari kami, ya Allah, mencintai-Mu lebih dari segalanya. Mencintai-Mu seperti para sufi, yang senyum mereka lahir dari rindu, yang tangis mereka lahir dari cinta, yang kesederhanaan mereka lahir dari keyakinan bahwa hanya Engkaulah pemilik segalanya. Ya Allah, jangan biarkan hati kami miskin meski dunia memberi banyak. Jangan biarkan jiwa kami kosong meski rumah kami penuh harta. Jangan biarkan hidup kami kering meski kami dikelilingi kemewahan. Cukup Engkau untuk mengisi kekosongan kami. Cukup Engkau untuk menjadi alasan kami tersenyum. Jika engkau merasakan ketenangan dari setiap kata, simpanlah ia di hatimu dan bagikan kepada sesama. Biarkan doa ini tidak berhenti di sini, agar ada lebih banyak hati yang ikut menemukan cahayanya. Sampai jumpa di video berikutnya.